Teman-teman, why dulu. Jadi buku ini simple, 3 hal. Yang pertama why, ya. Why itu kenapa kok kita perlu FOMO marketing. Yang kedua buat itu apa itu FOMO marketing. Terus yang ketiga bagaimana cara kita menjalankan FOMO marketing. 3 itu. Nah, teman-teman why-nya itu tak tulis 60%. Ya, simple, satu hal aja. Ya, bahwa 60% milenial, dan ini angkanya naik terus ya. 60% milenial mengambil keputusan pembelian. Contohnya kakak desa penari tadi. Bukan karena pertimbangan rasional, bukan karena pertimbangan butuh. Saya tanya teman-teman, Harbolnas itu kenapa beli di Harbolnas? Apa karena butuh? Harbolnas itu tanggal berapa? Tanggal 12 bulan 12 ya. Kenapa teman-teman beli di Harbolnas? Diskonnya 90% ya. Waktunya berapa lama? Waktunya cuma sehari. Bener-bener butuh nggak? Nggak toh? Nah, di Jakarta itu ada Gias menarik teman-teman. Gias yang kemarin ya 6 bulan yang lalu ya. Gias itu pembelian mobil di Gias itu terkonsentrasi, itu pameran 2 minggu teman-teman, tetapi penjualan itu 80% terjadi di 3 hari terakhir yang ngumpul di 3 hari terakhir. Kenapa begitu? Ceritanya di sosial media itu tiba-tiba ada word of mouth gitu, perbincangan gitu, bahwa Anda kalau beli Innova maka akan ngirit 50 juta. Kalau Anda beli Avanza, Anda akan ngirit 30 juta. Maka ketika itu 3 hari sebelum selesai, waktunya tinggal 3 hari, ya. Maka kalau tinggal waktu 3 hari, ya, yang terjadi apa? Jadi salah satu teknik tadi di belakang, yang 5 itu salah satunya menciptakan FOMO itu caranya kita bikin limited time atau limited availability. Jadi kita bikin persepsi seolah-olah produk itu jumlahnya terbatas atau waktu promonya terbatas gitu. Jadi teman-teman begitu tahu ini tinggal 3 hari lagi, ada peluang di situ 50 juta, ya. Kalau nggak 3 hari itu nggak diambil, berarti hilang kesempatan 50 juta. Nah, panic buying sama kayak dulu, apa namanya, beer brand itu, ya. Panic buying itu gitu. Jadi orang mikirnya bahwa beer brand itu bisa menyembuhkan COVID gitu. Maka begitu yang orang di video itu ada berebut, yang dilakukan apa? Langsung orang semua tumpah beli beer brand gitu. Butuh nggak? Enggak sebenarnya. Ya, ini semakin banyak orang beli produk itu bukan karena pertimbangan yang rasional. Kalau Daniel Kahneman itu ngomongnya sistem one. Ada sistem one, ada sistem two. Otak kita bekerja itu. Sistem one itu yang pokoknya responsif harus cepat gitu. Kalau sistem two itu dipikir-pikir gitu, dalam gitu, ya, mau beli Innova gitu, ya. Nah itu 3 hari, orang nggak punya duit, ya 6 bulan atau 6 tahun ya nggak beli, nggak ada duit, ya kan? Dipikir-pikir, nggak beli gitu, ya, dipikir jeruk, dalam gitu. Itu sistem itu. Tetapi sekarang ini yang banyak bekerja adalah sistem one, yaitu tadi begitu loh. Ini cuma 3 hari, 50 juta lumayan. Wes aku pokoknya gak perlu mobil, nek perlu ngutang mesti harus beli Innova. Dapat 50 juta. Itu salah satu nanti di belakang salah satu teknik FOMO. Teman-teman, yang kedua adalah buat, ya. Tak simplify. FOMO itu penyebabnya 3 cognitive bias namanya. Teman-teman, otak kita itu kalau bingung mikir, maka otak kita itu shortcut. Ya, shortcut. Jadi kalau susah mikirnya, maka dia akan blunder. Contohnya ini, teman-teman kalau cari warung, ya, ada warung rame, warung sepi, yang dipilih yang mana? Yang rame pasti enak, setuju nggak? Ya. Jadi otak kita itu males mikir, ya, males riset, ya, males nganalisis. Maka begitu orang ngomong bahwa ya nek rame pasti akan enak gitu, maka ya udah kita nggak usah pakai mikir, pokoknya rame udah kita milih yang
Rame ya. Nah, terus teman-teman kalau nyari hotel, sekarang lihat brand atau lihat yang lain? Kita mau ke Bali gitu ya. Yang dilihat apanya sekarang? Nah, 9 sama 6 milih yang mana? 9 atau 6? 9. Yang 9 pasti lebih bagus dari yang 6 atau enggak? Kan itu kata customer yang lain. Nah, kalau kata customer pasti benar gitu. Kata produsen pasti keliru gitu. Makanya kita milih itu sekarang enggak lihat macam-macam, pokoknya ratingnya bagus, review 3R namanya. Ya, rating, review, rekomendasi. Jadi otak itu blunder. Itu yang namanya cognitive bias, teman-teman. Ya, udah kok hilang. Ya, cognitive bias. Nah, teman-teman, cognitive bias itu ada 3. Yang ini nanti dasar dari FOMO, teman-teman. Yang pertama adalah yang di atas ini, namanya scarcity error. Scarcity error. Scarcity error itu bunyinya, satu barang itu akan bernilai tinggi kalau availability-nya, jumlahnya itu dikit. Itu namanya scarcity error. Ya. Contohnya Aerostreet kolaborasi sama Swallow. Pernah dengar ya teman-teman ya? Kolaborasi yang jarang sekali, bikin sepatu sneaker, jumlahnya berapa? Jumlahnya 5.000. Kemudian dilelang di Shopee. Yang terjadi apa? Yang terjadi dalam ukuran menit, sepatu itu habis. Kenapa kira-kira? Karena barang itu kalau jumlahnya terbatas, value-nya akan tinggi. Itu benar nggak? Benar nggak? Karena kalau jumlahnya terbatas, maka nilainya akan tinggi. Itu benar nggak? Nah, contohnya Jimny, tahu ya Jimny ya? Jimny itu zaman saya SMA dulu, ya, zaman mahasiswa. Kita mahasiswa masih nggak ya? Itu mobil paling keren, Jeep paling keren itu. Ya. Nah, tahun 2010 dibikin lagi. Tetapi jumlahnya sebulan cuma bikin 80. Yang terjadi apa? Ya, yang terjadi ngantri inden itu 10 tahun. Inden itu 10 tahun. Nah, kalau Jimny itu jumlahnya disedikitin, apakah Jimny itu lebih bagus? Tapi coba orang kok jadi, saya juga heran ini, blunder otak kita itu. Kenapa kalau jumlahnya sedikit, kok tiba-tiba indennya 10 tahun gitu loh. Kenapa kalau tadi itu tinggal 3 hari, kita rugi kalau nggak ngambil 50 juta itu. Maka kemudian orang berebut untuk beli di 3 hari. Teman-teman don't underestimate cognitive bias, teman-teman. Jadi cognitive bias itu diriset oleh para profesor dan menghasilkan 3 pemenang Nobel. Jadi analisis mengenai otak kita yang blunder itu menghasilkan 3 pemenang Nobel. Yang pertama Daniel Kahneman. Ini teman-teman pernah baca bukunya, judulnya Think Fast and Slow. Fast itu yang tadi, itu apa? Harbolnas 90% aku harus beli gitu. Itu think fast itu. Tetapi kalau orang yang cerdas ya, think clearly, itu bener nggak sih ini? Ya itu berarti pakai sistem 2 ya. Itu yang menemukan namanya Daniel Kahneman. Ya, terus ada namanya Richard Thaler, ada satu lagi, ada 3 orang ya untuk financial market ya. Dan Daniel Kahneman ini teman-teman orang psikologi, Yahudi, psikologi. Tapi dia merombak ilmu ekonomi yang sudah berusia 200 tahun, teman-teman. Orang ekonomi pasti dengar yang namanya Adam Smith ya. Nah, teorinya Adam Smith itu diobrak-abrik sama orang, bukan seorang ekonom, tapi seorang psikolog namanya Daniel Kahneman. Ya, Daniel Kahneman. Dia bilang, kalau Adam Smith itu bilang, customer itu ngambil keputusan itu rasional. Daniel Kahneman bilang, customer ngambil keputusan itu blunder tadi, yang namanya cognitive bias tadi. Nah, saya baru ngerti ternyata FOMO itu di-drive oleh 3 cognitive bias. Yang pertama adalah scarcity error. Ya, scarcity error itu bilangnya apa? Hukumnya, rules-nya bilangnya adalah
Kalau barang itu jumlahnya sedikit, ya, atau dibatasi, atau persepsinya itu sedikit, maka tiba-tiba nilai barang itu akan melonjak naik. Itulah yang menyebabkan kenapa hias itu penjualannya hanya terkonsentrasi di 3 hari terakhir. Karena orang semua berpikir bahwa ini waktunya tinggal 3 hari. Kalau aku nggak ambil kesempatan itu, maka aku rugi besar ya. Makanya orang properti suka ngomongnya nanti hari Senin naik ya rumahnya, itu orang properti itu. Padahal nggak naik ya, tapi ngomongnya hari Senin naik gitu, jualnya hari Minggu, hari Senin naik gitu. Itu orang properti selalu begitu. Ya, pinter itu menggunakan FOMO, menggunakan cognitive bias ya. Yang kedua adalah yang namanya social proof, teman-teman. Ya, makanya indah ya. 1 lingkaran, ya, yang tengah 3 lingkaran, terus yang ke 3 itu 5 lingkaran ya. Di satu itu kan 2, 3, 4 ya. Di 1, 3, 5. Di basic pokoknya. Ya. Nah, jadi dia bikin buku gitu tak ajarin ya, tapi sekarang bikin buku sudah diambil alih sama ChatGPT ya. Jadi saya ini termasuk profesi saya terancam sekarang ya. Karena sekarang semua udah bisa ya. Bisa ChatGPT ya, bikin pantun, bikin musik itu bisa ya sekarang. Ya, buru-buru bikin buku ya. Nah, teman-teman yang kedua social proof. Social proof itu bunyinya adalah ketika orang lain melakukan, rame-rame melakukan sesuatu, ya. Contohnya tadi, itu semua orang kok pada nonton Top Gun gitu, kita nggak nonton sendiri gitu, ya. Maka ada something wrong di kita gitu, ya. Kita ini kayaknya nggak bener gitu. Kita nggak confident terhadap keputusan kita, maka kemudian kita akan ikut-ikut orang, ya. Social proof itu begitu. Jadi intinya aksi ikut-ikutan gitu, ya. Itu adalah driver FOMO yang kedua. Yang ketiga adalah namanya loss aversion. Loss aversion itu cognitive bias yang mengatakan bahwa orang itu cenderung peduli pada ruginya ketika untungnya. Ya. Tadi contohnya adalah Harbolnas tadi. Ya, 12 hanya 1 hari ya. Kalau aku nggak ngambil, maka aku rugi gitu. Nah, itu namanya loss aversion. Makanya teman-teman nanti pada waktu menerapkan FOMO marketing, gunakanlah prinsip 3 ini, kelemahan otak manusia, otak konsumen, ya, yang terkait dengan cognitive bias ini. Ya, ada buku judulnya The Art of Thinking Clearly, teman-teman boleh di googling, The Art of Thinking Clearly. Itu ada 99 cognitive bias yang dimiliki otak manusia. Jadi kita itu merasa otak kita ini paling cerdas, paling pinter gitu, tetapi ternyata otak kita itu tempatnya ngambil keputusan keliru semua. Teman-teman kemarin pasti tahu ya, perusahaan-perusahaan top dunia itu PHK, ya, Netflix PHK, Google PHK, yang tak ingat pokoknya Apple itu nggak sendiri gitu, ya. Google apalagi Netflix, Amazon, Zoom, ya. Terus di Indonesia diikuti GoTo, apalagi gitu. Jangan dikira bahwa itu bukan FOMO, teman-teman. Ya, ketika Google sudah PHK, masuk Netflix enggak gitu. Ya. Jadi waktu ngambil keputusan itu ketika yang sudah jago aja udah ngambil keputusan kayak gitu. Maka kalau aku nggak ngambil kayak gitu, maka aku keliru gitu. Makanya selalu sekarang coba lihat ya teman-teman. Satu ada fenomena Citayam gitu ya, Citayam Fashion Week. Itu orang ke Citayam yang lain ikut-ikutan gitu. Itu fenomena FOMO, fenomena cognitive bias. Yang teman-teman kalau jeli memanfaatkan digital untuk menciptakan FOMO dan mendrive penjualan, itulah yang disebut sebagai FOMO. Ya, oke. Jadi 3, ingat ya. Yang pertama apa? Scarcity error, yaitu bahwa barang kalau jumlahnya dibatasi sedikit, ada 3. Yang pertama limited availability, teman-teman, scarcity error, artinya jumlahnya dikecilin. Yang kedua limited time, ya, limited time itu artinya waktu promonya dibatasi. Yang ketiga adalah limited customer. Nah, ini aku mau cerita ya. Kalau limited customer berarti gimana? Barang itu akan nilainya naik ketika customernya sedikit. Contohnya apa? Contohnya Louis Vuitton, Rolex, ya, yang punyanya Syahrini itu, ya. Pokoknya yang
Kalau yang kenapa Syahrini itu keren gitu ya, karena yang punya Hermes ya cuman ratusan orang di Indonesia barangkali. Sehingga nilainya, nah ini berarti bukan nilai produknya ya, nilai customernya jadi naik gitu. Ya. Nah, jadi itu digunakan oleh barang-barang mahal itu untuk menciptakan FOMO menggunakan prinsip scarcity error. Ya, jadi 3 ya. Yang pertama adalah limited availability, jumlahnya sedikit. Ini persepsi loh ya. Sekali lagi persepsi. Teman-teman ciptakan persepsi itu. Bukan berarti harus benar gitu, tapi persepsi yang penting. Marketing is sebuah perception. Marketing is sebuah reality. Tetapi perception itu juga reality sebenarnya. Paradoks. Ya. Nah, jadi pertama scarcity error, yang kedua adalah apa? Social proof. Social proof itulah aksi ketika orang lain rame-rame melakukan, maka kita akan harus mengikuti. Gitu. Itu semua fenomena yang terjadi. Nanti kasih contoh-contoh di belakang bagaimana marketing zaman sekarang itu banyak karena faktor social proof. Yang ketiga adalah loss aversion. Ya. Di sini aku sebenarnya cuma 1 slide ini udah ya. Ada 40 slide, aku sebenarnya 1 slide itu sudah selesai.